Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue sama Lope di acara The Bright Side Show. Yes. Dan episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, dari luar kota juga. Oi, The kids are united. Ini udah kebayang ya, circle-nya kita bakal ngebahas di lingkungan teman-teman yang dulu menggemari culture ya, culture seperti skinhead, terus musik-musik oi, terus apa lagi ya, sweathead, mods mungkin ya, pervespaan, ya itulah, dan elemen-elemennya mungkin ya. Ini salah satu legenda hidup, legenda hidup dari Jawa Tengah yang juga pioneer ya. Bandnya ini salah satu yang pioneer di Semarang waktu itu dengan culture skinhead oi-nya, tapi sekarang sudah relatif berubah. Bukan berubah maksudnya bukan berubah. Dan berlemak. Gua berlemak mah. bergelombang. Kita sambut Mas Tatang. Ya. AKA Mas Istajib Muhammad Istajib Balian. Masya Allah. Mas. Silakan. Iya, soalnya udah lama nggak ini nggak bawain acara. kita jadi kaku gini. Kayak tektokannya tuh kayak aduh kurang lemes lagi. Ini gitu. pandemi kayaknya membuat kita agak robotik nih ya. Hidup di masker itu gitu. Oke, Mas Tatang apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ini lagi di Bandung. Iya, udah hari tanggal 27 ini ya. Mei. Dalam rangka Ada persiapan untuk pembukaan kedai Coger di Cikadut ya? Oh, di Cikadut. Nah. Oh iya. Jadi Coger itu salah satu perusahaan kopi ya? Iya. Milik Coach Stephen. Coach Stephen. Cari aja Coach Stephen siapa. mungkin jadi bintang tamu juga nanti. Iya. Mungkin nanti kita coba untuk Coach Stephen. Ya. Tunggu ya. Undangannya. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman kita flashback dulu ya, ini mau tanya-tanya zaman dulu nih, keseruannya nih Mas. Masih seru banget sih. Seru Dibanding banget. kita ya. Kita sih kurang seru. Dulu bisa diceritain nggak Mas, G-Squad itu ya band-band beraliran apa, dan dulu waktu mulai itu dari umur berapa gitu bentuk G-Squad itu? Tahun berapa? Iya. G-Squad itu genrenya apa ya? Lebih ke street rock lah. Street rock bisa ada punknya, ada old schoolnya juga, karena di situ banyak ini elemen itu personil-personilnya, ada yang dari anak HC, anak punk, anak skinhead. Nah itu dari tahun ini tahun 98. 98. Wih, ya, 98 lumayan nih. Masa-masa reformasi ya dia. Perlawanan ya kayaknya. Perlawanan banget dulu. Memang vibe-nya lagi Indonesia lagi gitu ya. Iya. Dan dulu ketika bikin band itu tuh awalnya ngalor ngidul bawain lagu orang atau langsung start lagu sendiri tuh? Iya. Ini kita cover dulu. Cover dulu. Yang paling diingat-ingat itu kita cover pertama itu malah band dari Bandung. Iya. Saya ingat bawain apa? Rentenir, bandnya Rentenir. Rentenir itu. Mantap. Beberapa lagu Rentenir, tapi kita masih ngacak. Gue masih apal nih fontsnya Rentenir, ada bolanya di belakang gitu. Jadi untuk genre kita masih ngacak. Jadi untuk cover-covernya ada cover lagunya ini Sexy Pig juga yang dari Jakarta itu. Itu kan band street punk itu. Itu terus kemudian apa ya? Ya kebanyakan juga akhirnya kita mulai mengalir kita ke oi. Jadi lebih cocok ternyata setelah jalan itu di parkir di oi. Parkir di oi. Iya. Lagu pertama bikin tuh tahun berapa tuh? Ya tahun itu juga. Tahun 98 jadi, juga ya? Jadi kita pas lagi kita cover kita juga lagu bikin apa? Sambil bikin. Satu lagu itu yang dulunya itu jadi anthem banget. Judulnya apa tuh? Anthem banget. Mas Drang and More Soldier. Ya? Mas Drang and More Soldier. Itu buat single di bawah pogo ya pasti itu ya. Waduh, enjoy banget.
Iya banget. Wah, ya itu tahun 98 berarti udah ada lagu sendiri ya? Iya. Dan udah mulai tur-tur tuh ya pasti ya keliling. Iya, ya dulu masih tur-turnya kita nyari kadang. Jadi teman-teman dari kota mana mau bikin gigs kita nawarin. Tapi beda sama sekarang. Kalau sekarang kan tinggal kita WhatsApp, kita minta nomornya gitu kan udah enak. Dulu kita pakai surat tuh. Wah, keren banget. Bukan harus nyetrit tuh. Nyetrit. Jadi kita bener-bener datang ya main ke sana. Tradisi silaturahmi yang paling keren itu di situ. Bener ya. Emang kita dulu ya itu minim komunikasi handphone, gadget, terus sama sosial media nggak ada. Paling ini janjian buat telepon rumah. Itu kadang punya tetangganya. Besok sekitar jam segini saya mau telepon. Tolong disampaikan. Oh ya. Nah gitu. Iya. Tapi jejaring yang dibangun dengan effort yang lebih kayak gitu ya. Kayak kita kan dulu teknologi mah terbatas banget. Kita bikin jaringan itu kita harus COD lah istilahnya ketemuan gitu. Tapi itu akarnya itu malah jadi bikin kuat banget ya di situ ya. Kedekatannya itu emosionalnya itu lebih banget. Jadi kita ini sebisal kita mau bikin gigs. Saya harus datang ke Bandung, tapi waduh ini temannya Kang Ucai, bandnya kelihatannya asik nih. Saya datang dulu silaturahmi pertama. Saya datang ke sana, ngobrol ke Bandung, ngobrol dulu gimana ini asiknya nih orangnya nih gitu ya. Gini. Itu aja benar kita harus basa-basi dulu yang banyak, habis itu dengan sedikit drong nah udah itu kemudian nawarin ini besok bulan ini, biasanya itu 2 bulan 3 bulan sebelumnya itu kita udah datang. Karena kita kan patungan itu, kebanyakan kita dulu patungan ya, bikin gigs itu patungan, DIY banget, kolektif anti, wah sponsor, anti. Padahal memang sponsor juga nggak ngelirik. Jadi biar keren di anti-anti. Datang pertama nawarin, oke ya udah tanggal bisa. Saya balik lagi ke Semarang, misal itu ya, di Semarang. Terus kemudian udah mulai mendekati hari H sekitar 2 minggu, 3 mingguan gitu ya. Ya maksimal seminggu sebelumnya gitu. Kita datang lagi. Belum tentu kita datangnya naik apa, ada naik truk, ada naik kereta. Naik kereta aja bayar 1.000 di atas. Masih boleh ya, masih boleh ya. Kita mojok di antar ini gerbongnya. Kalau nggak di lorong-lorong tiduran gitu kan. Terus sampai sana kita bawa flyer. Ini flyernya. Fisik ya? Fisik. Fotokopi ya? Empel sendiri. Dulu sampai numpuk, lumayan banyak hilang. Berapa rim gitu? Punya ini poster-poster, senang jadi ngeliatin ini poster-poster ini. Terus kemudian oke, datang, kita balik lagi. Minimal itu kita 2 kali ketemu, gitu, ketemuan langsung. Setelah itu baru kita nunggu janjian, ada telepon lagi, pinjam telepon rumah gimana, terus kita nunggu. Biasanya kita nunggunya di mana? Di perbatasan kota, kalau enggak di stasiun. Nah, kita ngejemputnya juga kita naik truk. Keren banget. Jadi memang yang memberangkatkan itu tuh based on passion ya. Jadi ketika passionate, loyalitas lahir ya dari situlah akhirnya. Ya awal-awal kita bisa silaturahmi dengan beda kota kayak gitu. Terus itu umur berapa tuh? Saya pas bikin band awal-awal tuh lulus SMA. Lulus SMA. Lulus SMA. Berarti mirip-mirip ya? Mirip-mirip sama kita. Kita mah udah dibahas gitu. Ini mah topik bahasannya udah usah dibahas lagi. Berarti itu dulu awal-awal bawain Red Nernir, terus kalau band bulenya bawain apaan tuh? Ini band bulenya band Sam's 69. Itu memang udah terkenal dari sananya. Udah wajib lagu wajib. Memang kalau band-band 90-an kayaknya harus terkenal dulu. Band ini bawain lagu siapa sih? Iya, gitu ya. Harus ada trademarknya misalnya. Siapa nih bawain? Oh ini mah dia yang bawain lagu ini nih. Lagu band ini nih. Gitu. Kadang juga kita ketika pas lagi manggung bawain 3 lagu, 4 lagu gitu ya. Yang lagu sendiri itu nggak ada yang pogo, sepi. Waktu lah, dreng, deng. Nah itu
If the Kid United-nya di sini. Ya, karena memang lagu sendiri tuh memang harus diospek dulu ya. Iya. Dilihat, ditelaah, baru. Iya. Jadi nunggu album keluar baru disinglongkan. Iya. Biasanya sih kayak gitu ya. Kulturnya kayak gitu biasanya. Tapi luar biasa banget memang kalau ngobrolin skena ya waktu itu. Ya. Kita tuh minim teknologi tapi jejaringnya bisa lebih mengakar dan lebih luas kadang-kadang juga jatuhnya. Kalau sekarang sih yang dirasa kayak ada teknologi gini, jadi justru kita jejaring bisa lebih ke mainstream tapi kekerabatannya agak kurang ya. Iya. Jadi kita sebatas like, love, and share. Nah, itu udah zamannya gitu. Oke, kalau di Semarang sendiri tuh genre yang kayak band Mas Tatang tuh buat itu masih sedikit ya? Masih sedikit banget. Sedikit banget. Berarti sampai sekarang mungkin ya masih dihitung beberapa aja. Waktu kala 98 tuh ramainya lagi musik apa tuh? Alternatif sendiri. Iya, musik-musik indie gitu. Jadi musik-musik alternatif gitu. Jadi memang culture itu terus juga side stream ya, bukan mainstream ya. Kemudian terpukul oleh lagi mainstreamnya musik ska, genre ska. Iya, kelewat itu ya. Tapi ska itu kan akhirnya kan culture-nya juga satu circle ya, kan, iya, sama skinhead, sama oi. Iya, sebenarnya satu circle, tapi memang dulu itu kena media mainstream ya. Terus banyak yang mulai menjamur dengan ini band-band instan yang dulunya nggak tahu apa-apa, pokoknya wah ini keren ini, kita bikin band ini. Si ska nah, itu memang ya. ska itu sempat dieksploitasi, akhirnya lahir ska yang host musik itu. Sama Skadut gue pernah nonton di TPI kalau nggak salah. Sampai come on man. Sampai sekarang itu banyak di ska-skain itu masih banyak. Cuman ya kalau sekarang mungkin karena genre udah cakadut gitu, jadi udah nggak peduli gitu ya, mau diapain juga kayaknya udah zaman tuh udah kalau zaman sekarang kan tren tuh kita udah nggak tahu tren apa sekarang gitu. Kalau dulu kan jelas ya kayak udah diatur gitu. Iya, ada kita ngikutin gitu, ngikutin agenda dari industri aja. Kan dari kompilasi tuh kelihatan tuh pertama 90s awal tuh pesta rap, terus ada pesta alternatif, terus baris itu ska klinik. Gitu kan. Ska klinik itu. Kalau lebih jauhnya lagi Metallic Clinic dulu. Jadi metal, hip hop, terus rap ya hip hop rap, terus alternatif. Hip hop, rap, terus jadi ini hip metal. Oh iya, hip metal itu sempat itu pakai celana kargo, kalungnya pakai kalung tasbih. Gede-gede itu kan. Gede-gede. Iya, kalau masa-masa ska sih yang paling diinget memang ya Tip X ya. Kalau dari Jakarta mah, Tip X yang industrinya masih bertahan sampai sekarang ya. Kalau dari Jawa Tengah mah Segidok deh kayaknya. Segidok ya. Yang sampai sekarang masih eksis juga gitu ya. Iya. Kalau Bandung siapa? Main Bulet. Ya benar. Main Bulet ya. Sama sempet saya serang dulu. Oh gitu. Oh iya. Wah, cerita apa nih? Ya, mungkin masih ingat kalau mungkin personalnya Main Bulet nonton gitu, ini ingat mungkin waktu di game Fantasia Citraland Mall. Citraland itu yang di Simpang 5 ya? Simpang 5. Itu pernah manggung di situ. Saya serang di situ. Saya masuk mall. Diserang, maksudnya nyerangnya tuh gimana gitu? Ya pokoknya ini sama squad. Oh gitu. Tapi padahal seneng dengerin di rumah. Iya maksudnya satu orang itu satu lagu itu ada enak sebenarnya. Enggak maksudnya melempar sesuatu atau Pogorusuh. Oh Pogorusuh. Kirain tuh sampai yang wah. Belum. Enggak sampai gitu. Pokoknya bawa rusuh gitu. Fokus sampai diberhentiin gitu acaranya atau gimana? Kejadian ya paling diseret sama satpam. Karena security-nya situ itu udah kenal sama anak. Jadi kita nongkrongnya itu di depan McD Citraland. Kita ada yang lapak di situ depan McD gitu kan. Nah, kalau denger itu kalau kita masuk kadang ada diksi yang di tiap daerah tuh beda. Ini serangnya tuh serang support Pogo atau memang ngerusin acara? Ngerusin acara. Oh, ngerusin emang acara. sengaja ngerusin acara. Kira kan ada yang serang tuh serang, maksudnya serang support gitu. Takutnya diksi kita beda nih. Nah gini juga Mas, pengen nanya nih. Dulu kan kita pernah tuh manggung di lapangan deket Lawang Sewu. Oh, inget gak? Iya. Yang skate park. Yang lu terus tiba-tiba ada
batu melayang terus kena simbal bukan pecah. skatepark ya, Bukan, ya, di lapangan bukan, itu di acara lapangan, ya. kampus. Di mana? Di acara kampus di lupa ya deket kalau deket Udinus. kalau nggak salah ya deket Universitas Dian Nuswantoro. deket Lawang Sewu aja pokoknya acaranya. Itu Udinus tuh. Nah itu pernah ada kayak gitu waktu kita manggung zaman dulu mas. Jadi nggak tahu ada tiba-tiba ada angin gede. Ada angin. Terus ada suara simbal. Nanti dulu gue lagi ngomong dulu. Pas dibatin di handycam bongkahan tembok segede gitu. Ini saya mau konfirmasi nih mas, itu apakah itu juga yang dulu bikin itu Mas Tatan? Apakah itu tim dari situ juga gimana nih mas ceritanya? Semoga bukan saya. Saya banyak lupanya dulu. Oh iya. Kenapa? Jadi ya ini jujur aja ya, dulu saya termasuk haternya ini band kalian dulu. Yes. Berarti ada yang dikasih nih dulu. Tapi alhamdulillah kita sekarang dipertemukan di mudah-mudahan tempat yang lebih santai. Dulu unfaedah sih. Apa sih pang kayak gitu? Gitu. Bang Mickey Mouse ya. Kamu yang pang ketemu di jalan. Rambut, celana street. Ya gitu ya. Ngomong gitu gimana Oh, sih? kita udah pakai statement college punk. Kita di kampus. Maaf ya. Kita di kampus, mall. Emang maksudnya mungkin ya ketika udah nyemplung ke mainstream ya ada resiko itu ini ya. pang sakral. Nah, bang sakral kalau Harus gini. Iya benar-benar. Lain batin lah. Pang lain Nah, batin. ini ya yang apa ori. yang ngerti. Kita udah fusion. Fusion, Kalau campuran. makanan tuh kita udah sushi tuh harusnya nggak pakai mayones. Ini pakai mayones gitu kan. Ini pakai nasi tapi. Dia nggak terima. Ngapain sushi pakai mayones gitu. Ini buat yang nggak ngerti ya. Jadi ada beberapa konflik di zaman dulu gitu. Ketika punk itu sudah tidak murni lagi ya. Jadi ya Udah terpecah panjang belah. ngomongin punk nih. Sampai apa yang namanya popang lah gitu kan. Pang alternatif. Ya, pang alternatif. Kan gitu kan pop punk gitu. Punk kok pop. Apa-apaan ini? Oh gitu. Iya. Pasti ada polis pangnya tuh. Polis punk. Paling jengkel tuh juga. Pang polis. Kalau ada ini dong. Kalau musik pop ya pop aja, Iya. pang ya pang aja. Kenapa sih harus campur ini pop pang? Nah itu kan. Ada kemudian Di- jadi di brutal baratnya pop. juga memang Ada yang rame, namanya Bang. brutal pop itu. Brutal pop. Saya juga bingung ya brutal pop itu gimana. Padahal penamaan genre itu di balik layar itu kadang lucu-lucuan gitu. Kita kok kedengarannya catchy, oh ini pop ini. Tapi ada pangnya, oh ya udah pop pang gitu. Tapi di Nggak sengaja. Ya mungkin ini perpangan ini lucu juga ya. Soalnya gue juga dari dulu tuh nyimak ya, karena gue simak kan gue nggak terlalu genre-ish gitu ya, karena gue tipikalnya musician lah, jadi lebih ke udah senang-senang aja dengan musik yang disuka gitu, nggak terlalu ke ismenya gitu, nggak terlalu ke ismenya. Jadi Pergerakannya gitu. tapi gue neliti juga ismenya gitu. Kadang ya akhirnya kan kayak si Tim Armstrong gitu, dia bilang punk bagi gue katanya has no single definition katanya. Punk has no single definition. Jadi it's up to you to mendefinisikan punk gitu. Jadi kan tepugu gitu kan. Jadi apa gitu? Jadi kumahanya Iya, gimana jadi nih? setelah saya pikir-pikir juga akhir-akhir kemarin ya. Ini kalau ngomongin itu ya maaf aja ya. Pak itu kan kebebasan. Kenapa terkotak-kotakan sendiri dengan genre kalian? Nah itu kan. No rules, akhirnya ada rules ini gitu ya udah terserah aja. Selama nggak ngeberesin ngurusin ini ya rumah tangga Orang lain gitu. genre lain apa gimana ya. Akhirnya balik ke selera. Selera udah. Selera bundol ya. Oke, seru nih kalau ngomongin punk nih ya, banyak banget ya. Karena kita balik lagi nih ke Mas Tatang tuh. Berarti itu start 98 sampai tahun? Saya putus kontrak 2018. 2018. Saya keluar. 20 tahun ya? Iya, 20 keluar tahun 2018. Gokil ya, udah lebih dari setengah umur juga ya. Ngeband waktu itu ya. Iya. Bandnya, Iya. Kebayang ya. Personelnya tetap tuh dari dulu. Atau tinggal dua. Bandnya masih ada sekarang? Masih ada. Masih ada ya. Ya, jadi yang orinya? Yang orinya tinggal satu. Yang sekarang jadi vokal. Yang jadi vokal. Dulu pertama gitar vokal, terus kemudian total rhythm kan dia kan. Terus kemudian aku keluar dia ke vokal lagi.
memutuskan untuk keluar setelah 20 tahun join di band. What happened? Ini nih biasanya nih yang bikin orang penasaran kan kayaknya udah susah banget ya. Ya, dan persahabatan pun udah terjalin lama gitu ya. Iya. Apa yang menyebabkan ya Mas Tatang tuh akhirnya ada gradasi dulu pastinya kan, nggak tiba-tiba keluar gitu kan. Iya. Bisa diceritain nggak gradasi dari mulai ada perubahan dan sampai ke titik akhirnya oke, I'm out gitu. Iya. Ya mungkin di situ ya saya tahun 2015 itu udah mulai bukan jenuh ya kalau untuk urusan band ya, karena memang saya senang dengan ini musik gitu ya. Cuma rasa diri sendiri itu ya udah mulai kurang sreg aja gitu. Terus kan mulai membenahi diri sendiri juga. Akhirnya saya 2016 mulai benar-benar berhenti dari minum-minuman apa bagaimana yang lainnya lifestyle saya itu, tapi saya tetap ada di circle itu. Saya udah ngomong sama teman-teman, gimana kalau saya keluar ya, bukan? Jangan dulu. Nah, terus akhirnya ya semakin kesini saya semakin ini udah rasanya udah mau semakin jauh gitu. Tapi untuk kedekatan personal dengan teman-teman masih tetap terjaga sampai sekarang. Saya masih di grup band juga masih ada, masih sering ngobrol-ngobrol gitu kan. Silaturahmi masih tetap jalan. Cuma untuk manggung sendiri, nah itu untuk manggung sendiri saya udah mulai enggak ini kurang apa ya? Passionnya udah hilang. Vibe-nya enggak kayak dulu gitu ya. Iya benar. Kemudian akhirnya tahun 2018 bulan Januari saya pamit sama teman-teman, gini saya mau selesai, maksudnya saya mau keluar ini. Ternyata teman-teman juga udah tahu, maksudnya dalam artian udah merasakan. Ya kan nggak apa-apa, ya jauh apa ya, cepat atau lambat pasti kamu akan keluar. Kita udah tahu. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ya yang penting ini kita terjaga silaturahmi sama teman-teman. Insya Allah teman-teman juga nggak bakal gimana-gimana. Nah, sampai sekarang juga masukan-masukan, kita saling ngobrol. Kalau ada apa-apa itu dia masih jalan dengan baik. Nah itu. Nah itu itu kan dari circle band tuh. Kalau dari komunitas fans sendiri yang masa bandnya tuh reaksinya gimana tuh? Waktu keluar itu ya. Panggilannya G Squad. Oh ya G Squad ya. Oh, maksudnya panggilan fansnya? Jadi kayak karena G Friends. Jadi kayak jangan yang terlalu mendalam ya. G awal itu. Jangan. Itu terlalu dalam. Jadi nggak ada nama panggilan fans. Nah itu dari fans sendiri gimana tuh? Teman-teman sendiri. Ya. Manggilnya teman. Kalau fans kayaknya kayak kita teman-teman sendiri. Ya dari personal teman-teman sendiri banyak yang kaget juga ini dari band-band itu juga banyak yang kaget. Jadi saya ini ya pernyataan keluar secara resmi itu di sosmed. Jadi mungkin daripada bukannya bagaimana daripada saya cuma pamit satu persatu kan. Nah, jadi Instagram sama di Facebook. Wah, itu luar biasa itu. DM sama inbox itu banyak banget. Banjir. Kenapa? Terus di komennya juga itu di di Facebook sama di Instagram itu banyak banget itu. Sampai ada hate speech gitu atau gimana? Hater gitu. Alhamdulillah banyak. Udah pasti ya. Jadi itu karena memang ada rencana, udah banyak planning untuk ngeband di mana. Udah jadwal pada masuk ya. Juga ada rencana ini mau bikin mini album untuk tur Asia Tenggara. Nah, kan sebelumnya kan kita sebelum saya keluar kan main di Singapura, acara Skinhead di sana. Terus ketemu sama teman-teman dari Asia Tenggara ngumpul ngumpul kan, ngobrol-ngobrol gini udah bahasa Indonesianya lah. Tang, lu bikin ini aja, bikin minimal mini album aja. Ntar untuk urusan dari negara satu ke negara lain nanti biar teman-teman lokalnya dari negara itu sendiri itu yang ngurusin. Oke. Nah itu
Mungkin karena aku udah mulai benar-benar udah gitu kan. Akhirnya saya keluar itu. Ketika tur ke Singapura itu udah memutuskan di dalam hati itu udah ada rencana pengen keluar atau belum waktu itu? Gimana? Waktu tur di Singapura yang ketemu sama belum ya, jadi masih ada semangat pengen manggungnya gitu ya. Masih manggungnya. Kalau dibilang keputusan sulit atau enggaknya itu ya antara sulit dan enggak. Karena memang lagi mulai di di undergroundnya kami, undergroundnya kita itu G-Squad lagi mulai benar-benar naik-naiknya. Itu dia puncak-puncaknya saya mundur. Ya memang keputusan lumayan ada sulit juga sih ya. Tapi bagaimana juga saya harus untuk diri saya harus. Nah itu kembali tadi ke bagaimana pendapat teman-teman sendiri itu banyak pada kaget, pada nanya loh terus gimana yang besok ngeband di sini gini kan mungkin panitianya ini. Itu langsung kontak aja ke G-Squad. Kan ada fanspage-nya, ada terus ada kontak-kontaknya juga kan. Cuma saya yang keluar, jadi bukan band nggak bubar gitu kan. Oh ya. Tapi mungkin habis itu kelihatannya mereka vakum dulu. Jadi nggak jadi tour tuh ya? Nggak jadi belum tour ke Asia Tenggara tuh ya? Nggak tahu juga. Jadi saya langsung berlepas diri. Jadi mungkin dulu. Kalau menghilang, tapi kalau ada WhatsApp atau bagaimana, saya kasihkan nomor. Kalau mau urusan band sama ini. Nah itu kan. Nah memang ada manajernya. Nah saya kasihkan ke nomor manajernya itu. Gitu. Terus hater-haternya sih, wah lumayan juga ini. Wah jadi gini sekarang Tatang jadi gini. Alhamdulillah. Tapi pas waktu pertama-tama, langsung saya tanggepin tuh. Awal-awal tuh ada yang ngajak debat apa gimana di komen-komenan, wah langsung serangan balik. Harus ya, masih. Jiwa pogonya masih kenceng tuh ya. Gironya kekencengan. Habis itu udah lama-kelamaan sampai gini, ya udahlah biarin. Mau gimana udah biarin lah. Tapi si titik baliknya tuh sebenarnya apa sih? Ketika udah ada gertak kan pasti ada ya. Kayak I don't belong here, terus kayak gue kayaknya harus sudah memulai kehidupan yang baru gitu dengan jalan yang baru. Nah itu pemantik awalnya itu kan pasti ada berapa poin tuh kan, itu apa aja tuh? Itu saya harus putus dari band apa untuk diri saya sendiri. Maksudnya udah ada perubahan rasa, mulai tidak semangatnya, ada kan gradasinya tuh. Nah itu si titik poin-poin yang akhirnya bulat gitu untuk melepas si band tuh. Nah itu, jadi sebenarnya saya belum begitu bermasalah untuk diri saya sendiri ketika saya masih ngeband. Tapi lama kelamaan kesini, jadi saya jadi saya tidak pernah menyalahkan band saya, tidak menyalahkan teman-teman yang lainnya semua. Itu pasti murni kesalahan saya sendiri. Nah itu kan, kalau ada apa-apa itu memang dari saya sendiri. Nah ketika saya mulai dari tahun 2016 saya memutuskan untuk berhenti ini itu yang kurang baik. Kemudian saya belajar untuk menjadi lebih baik lagi dari yang kemarin. Itu saya punya komunitas juga sama teman-teman di Semarang yang namanya Cahidra. Nah itu bikin komunitas sendiri ya. Belajar baik bareng. Nah gitu. Ngaji bareng, yang bagaimana yang lainnya. Nah alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menjadi amirnya, jadi ketuanya di situ. Nah sampai itu dikarenakan usia ya. Kalau jadi ketua itu pasti yang dituakan, ya. Ketuaan. Keujiannya. Alhamdulillah bukan uzur jadi. Enggak ke uzur ya. Enggak ke uzur ya. Nah, kemudian di situ sampai di sini saya jadi sering ketemu dengan ulama, dengan ustadz, dengan yang lainnya. Nah, di lain pihak, di sisi lain itu saya harus begini-begini dengan keramaian yang ada kayak begitu. Bagaimana kalau ustadz, para asatid itu melihat saya begitu? Nah itu. Ya. Nah daripada nanti yang kena semuanya. Pesanan dari Kupi Ata nih. Silakan Pak. Daripada yang kena semuanya, mendingan saya mundurkan diri. Nah itu kan. Karena udah mulai banyak selentingan kok masih ini Mas Tatang, masih begini. Padahal kan
Ya. Gue jalanin dulu. Pelan-pelan ya. Kadang ada orang yang pengen nuntut kita cepat gitu ya. Iya. Berubah gitu. Padahal kan proses itu kan justru value-nya di situ ya. Iya. Jadi justru tuntutan itu nggak datang dari yang kayak ustadz-ustadz yang ngajarin dulu di Cahijrah ya, yang memberi kajian di Cahijrah. Jadi dari dalam hati sendiri ya. Iya. Tuntutan itu justru balik ke pribadi sendiri gitu gimana? Iya, saya lebih mikir banyak dari berbagai aspek juga gitu ya. Dari sana nanti bagaimana orang begini. Jadi saya lebih memikirkan ya mulai belajar lah untuk bagaimana membagi pikiran gitu kan. Biar saya tidak, karena dulu ego saya itu paling gede dulu kan gitu kan. Ini gue ngapain lu gini kan. Kalau sekarang udah enggak. Insya Allah saya belajar pelan-pelan lah dari situ. Gitu. Oke, dan itu di tahun 2018 awal. Waktu itu dalam keadaan sudah berkeluarga? Waktu keluar dari band? Keluar dari band? Belum. Oh belum? Belum. Berarti sama ya? Gue belum. Alhamdulillah setelah keluar dari band beberapa bulan berikutnya saya menikah. Oh, laku. Saya langsung laku. Nah, kalau pemain band yang susah dapat jodoh, Iya. terus masih ngeband, coba keluar dari bandnya. Gitu. Soalnya ini kalah ini sama Ucai sama ini. Januari 2018 saya keluar, April 2018 saya nikah. Wah, Tapi nikah dan kenal sama istri saya sekarang itu di bulan Februari. Itu dari circle pengajian? Wah. Salah satu pengurus di Cahijrah itu juga yang khusus ahwat, ya, khusus perempuan itu kan. Berarti ta'aruf waktu itu? Alhamdulillah. Nggak ada 3 bulan saya dari kenalan sama sampai berarti nggak ada 3 bulan. Kurang lebih sama ini ceritanya. Mungkin disama-samain dia. Oke, nah itu istri sendiri sebelumnya tahu masa lalu Mas Atang punya band atau tahu atau fans dari sama band sekali enggak. Istri saya itu benar-benar orang lempeng, orang polos. Dari kampung gitu kan, dia memang ke Semarang itu dari Wonosobo ke Semarang dia itu kerja, terus kalau malam ikut ngaji di Cahijrah, gitu aja. Istri pernah dengerin ini band aku dulu? Pernah. Apa sih? Oh ya apa sih? Ya Allah. Hafalanku hilang 2 juta. aduh, alhamdulillah hujan ternyata. Dengaran. Allahumma sayyiban nafi'an. Iya. Oke, kita break dulu aja ya kalau gitu ya. Sambil nunggu hujan agak reda dikit, kita ngopi-ngopi dulu. Nah, jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Alright. We are back. Kita kembali lagi ya. Show. Yes. Masih bersama Mr. Tatang from Semarang. Jalan di Semarang tuh enak ya, gede-gede banget ya. Kalau Semarang tuh ingatnya Simpang 5 ya. Simpang 5. Kulineran di sana ya. Kuliner udah. Kalau kuliner di sana Bisa lumayan on time lah kita kalau janjian jam berapa gitu ya. Iya. Nggak macet ya Mas ya? Di sana ya. Nggak macet. Enak. Macetnya itu OTW-nya itu oke turuai. Tidur. Tidur aja gitu kan. kalau di Sunda oke tungguan weh. Oke, tungguan weh. Oke. Tadi kita udah ngobrolin nih sampai ke titik di mana ada titik balik ya, titik balik dari Mas Atang sendiri. Nah ini oke, kita simpen tuh bahasan tadi, kita ngomongin masa sekarang. Sekarang nih Mas Atang, nah kayaknya makin gede nih. Nggak apa-apa lah ya, kita agak teriak-teriak dikit nggak apa-apa ya, suaranya kencengin biar natural dapat. Nah ini kegiatan setelah lepas dari band tuh apa aja nih sekarang? Ya sebelum kalau tiap harinya ya, tiap hari saya masih jalan dengan kuliner. Biasanya kuliner memang saya dari dulu memang berputar di di dunia kuliner. Benar. Nah, terus sama kegiatan-kegiatan pengajian lah, acara-acara event-event kajian, sama yang tadi yang di Cahijrah itu juga. Nah itu. Jadi sebelum keluar dari band pun sudah masak ya Mas ya? Sudah masak. Emang backgroundnya ada dulu di sekolah memasak atau gimana? Nggak ada sama sekali. Jadi saya di situ memang dari kecil memang keluarga senang masak semua. Kemudian
di tahun 2010 itu memberanikan diri jualan nasi goreng di pinggir jalan, buka sendiri. Itu. Mantap. Chef Tatang berarti. Terus kemudian di tahun 2000 kalau nggak salah 2012 itu saya masuk dunia profesional dunia kitchen profesional lah gitu. Kitchen berarti. Di dapur saya benar-benar saya kerja di restoran itu dengan backgroundnya saya belum tahu sama sekali western food. Nah saya di situ kerja di resto western food. Itu di situ. Itu boleh disebutin nggak Mas? Itu restoran apa gitu? Di Semarang, Okane Steakhouse. Okane Steakhouse. Okane Steakhouse. Ya alhamdulillah di situ juga head chefnya itu anak hardcore. Masih satu scene ya. Satu scene dan di situ banyak teman-teman band juga. Itu kan yang kerja di situ. Terus owner-ownernya juga anak-anak band juga. Itu kan masih jadi emang muda-muda semua. jaringan pertemanan ya itu dari situ ya. Dan memang dapat pengalaman yang sekarang jadi istilahnya pekerjaan utamanya dari situ di Sumatera dulu. Ya, untuk ikhtiarnya saya tiap harinya di situ. Oke, sekarang berarti kegiatan rutin itu masak ya, sama saya juga dari musik ke masak. Saya juga bikin kuliner Mas. Wah, kelihatan dari wajahnya. Iya. Yummy banget. Pempek ya. Kalau saya bikin pempek. Ngadon saya bikin ngadon. Wong Kito Galo. Nah, saya pengen nanya nih. Ngomong-ngomong Wong Kito Galo ya. Kan Muhammad Istajib Barlian. Iya. Barlian itu nama kakek saya tuh di Palembang. Oh iya. Ada keturunan emang Palembang? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Asli Jawa. Emang itu marga? Barlian itu nama kakek, nama favorit ya? Di sana tuh ada Berlian, ada Barlian. Gitu. Jadi nama-nama Wong Kito sebenarnya, makanya saya pengen nanya nih. Barlian itu ya diambil dari kata berlian. Nah itu Barlian, jadi biar nggak begitu terlihat wah banget diambil Barlian. Itu yang beri nama bapak saya almarhum itu. Istajib dulu, Istajib Barlian namanya. Terus beberapa tahun kemarin setelah saya hijrah, saya membaca-baca buku dari ini buku karyanya Habib Muhammad bin Anis. Itu di situ dalam satu dalam satu bab itu membahas perihal nama-nama. Nah ada di situ nama Muhammad, nama Ahmad itu keutamaan nama-nama itu. Terus kemudian saya izin, Masya Allah, bismillah, saya izin sama ibu dulu. Terus kemudian saya izin sama Habib Muhammad bin Anis juga, saya untuk memberikan nama depan ditambah Muhammad. Alhamdulillah diberikan restu. Nah itu kan. Jadi walaupun di KTP tetap Istajib Barlian, tapi cuma sekarang ada. Sebelumnya nggak ada nama Muhammadnya. Nggak ada. Berarti baru sampai sekarang tetap Istajib Barlian aja. Identitas resmi gitu ya. Identitas resmi itu di Istajib Barlian. Tapi buat nama istilahnya sekarang udah harus dibawa itu ya. Iya. Udah dibawa ya. Muhammad Istajib Barlian. Luar biasa nih. Sampai ganti nama, saya juga pengen ganti nama. Udah cukup kan? Soalnya ini udah karapan banget ya. udah karapan banget. Udah bahasa Arab ya itu malu pas baca namanya sama kelakuannya. Dulu malu juga. Ya, dengan nama sendiri. Gitu. Istajib kan juga dari bahasa Arab juga. Jadi sesuatu yang bersinar, yang abadi ya. Istajib dulu. Bapak itu memberikan nama itu adalah sebuah doa ya. Ketika saya tanya itu Istajib itu adalah ijabah doa yang terkabulkan. Istajib lakum. Nah itu kan mustajab. Nah Barlian itu kan suatu barang yang berharga. Nah itu jadi Istajib Barlian itu suatu doa yang berharga yang terkabul. Nah yang insya Allah. Gitu. Jadi kan sekarang alhamdulillah filosofi nama itu ternyata ya ternyata kekuatan doa itu ya penting banget ya ternyata ya. Kembali lah ke track yang seharusnya yang diharapkan oleh orang tua. Oke, ini teman-teman band sendiri sekarang masih kontak atau ada yang udah pengajian bareng atau? Alhamdulillah untuk kontak-kontakan masih. Untuk pengajian semoga disegerakan, dimudahkan ya. Tapi alhamdulillah juga alhamdulillah itu jadi walaupun saya juga nggak bisa ngelihat mereka keseharian mereka bagaimana. Tapi kadang ketika saya bikin
Jumat Berkah. Saya kan di kedai saya dulu. Ada program juga ya? Kedai Eaton saya buka warung kecil-kecilan lagi di tahun berapa ya? Tahun kemarin gitu kan. Itu tiap Jumat saya buka, ada yang mau ini nggak mau ikut kontribusi gitu? Mau nitip nitip. Jadi ada teman-teman kebanyakan, alhamdulillah kebanyakan yang mereka nitip itu teman-teman lama. Teman-teman lama. Luar biasa ya. Teman-teman lama kebanyakan. Saya nitip 100, saya nitip 200, saya nitip 300, saya nitip 50. Nah itu. Jadi kepeduliannya juga ya memang ya sesama manusia memang harus begitu ya, harus peduli ya. Dengan apalagi itu kegiatannya memang membantu. Alhamdulillah dulu sama kita memetik hikmahnya, memetik kebaikan-kebaikannya dari kita mungkin ya kita sama-sama di dunia sin pang itu kebersamaannya itu memang keren banget. Keren banget. Spirit itu juga memang kita harus jaga ya. Spirit itu, tapi memang ada beberapa batasan yang ada koridornya lah ya. Kita harus punya batasan itu ya, buat ya nggak bisa semuanya yang dulu kita bawa, yang kita ismein itu, tapi ternyata masih bisa dijalanin dengan kondisi sekarang gitu ya. Gitu. Tinggal mengganti ini aja, menggeser aja, menggeser. Bukan langsung menghilangkan, karena ada beberapa teman, ya tidak semua ya, ada beberapa teman ketika sudah mulai hijrah itu meninggalkan, benar-benar total meninggalkan semuanya. Ya bagus lah. Nah, tapi ada yang masih berat. Nah itu dengan masih berat meninggalkan kebiasaan lamanya, itu nggak usah langsung ditinggalkan, tapi kita pindahkan aja, kita geser aja dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah itu. Jadi think kreatif ya. Jadi akhirnya sih titik temu antara orang-orang di masa lalu kita dan dengan sudut pandang kita yang sekarang tuh akhirnya di humanity ya. Kalau udah ngomongin kemanusiaan kan kayak Jumat Berkah. Jumat Berkah kan ya berbagi ya. Itu memang titik temunya memang ya ketika kita ngobrol sama beberapa narasumber pun memang kemanusiaan tuh sangat-sangat bisa membaurkan ya. Iya, betul. Benar. Jangan sampai ketika kita istilahnya hijrah itu ya, jadi malah ngegesek teman-teman kita yang dulu gitu ya. Itu yang harus kita jaga juga ya kadang-kadang ya. Benar. Ya, tapi yang kayak gitu-gitu kayaknya udah jadi memang beberapa juga kejadian ya Mas ya. Pernah nggak sih dulu di awal-awal ngerasa berhenti dari band, pernah jadi ngegesek ke teman-teman gitu? Kalau saya sendiri enggak. Kalau saya sendiri enggak. Ini dari ada beberapa 1-2 orang teman yang mungkin ini ya masih nggak terima. Belum bisa menerima perubahan saya gitu ya. Itu yang biasanya jadi teman siang pagi sore malam nongkrong bareng, yang kemudian itu kok kehilangan, tiba-tiba hilang. Nah itu kan berarti dia sayang ya ternyata Mas. Sayang dengan cara yang berbeda. Betul. Mungkin ya mudah-mudahan ya teman-teman kita disatukan lagi ya. Amin, insyaallah. Tempat yang lebih baik itu amin, surga ya nanti. Amin. Oke teman-teman. Ini udah ngebahas yang bijak-bijak. Jadi harus hati-hati. Oke, ini kan dasarnya ya ngebahas yang bijak-bijak. Dan memang hikmah ya dari Mas Tatang di sini adalah bahwa kita bisa tahu nih dari skena Semarang pun ada yang namanya gelombang hijrah juga ya, gelombang hijrah di sana, dan ternyata banyak memberikan manfaat juga ya, salah satunya Jumat Berkah gitu ya, dan titik temunya dalam kemanusiaan tuh bisa jalan bareng juga, mungkin beda circle tapi bisa ada titik temu sama kayak misalnya kita di Explore kemarin ya, kita bikin kompilasi. Biasanya kan yang udah musisi sama non musisi itu ada kedinginan gitu ya. Kita leburkan di satu kompilasi yang dimana kita bermain voice only, dan situ kita akhirnya bisa baur ya, baur dan bisa kita melakukan kebaikan bersama, yaitu dengan berbagi untuk saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Jadi buat teman-teman juga silakan cari titik temunya cari titik temu dalam pergaulan itu, karena kita tuh berubah itu sebuah keniscayaan ya. Bagi setiap manusia itu tinggal bagaimana kita bisa menempatkan diri lah ya, biar kita ini
lebih manfaat lah dibanding ketika kita sebelum berubah gitu ya, mungkin seperti itu. Mantap deh. Kayaknya udah jadi kesimpulan. Udah jadi kesimpulan. Iya, itu justru itu. Ini kayak talk show tahun 80-an ini. Aneka Ria Safari kan gitu, terakhirnya kesimpulan gitu kan. Kesimpulan bijak gitu. Ini old school ya. Ya deh, Mas Tatang, jadi ini urusan di Bandungnya sampai akhir bulan ini mudah-mudahan dilancarkan ya Mas ya. Amin. Ini ada rencana apa nih buat di Bandung sampai akhir bulan ini? Peresmian Cogir katanya dengan iya. Insya Allah besok teman-teman semuanya yang di Bandung dan yang sedang mungkin perjalanan ke Bandung apa kemana yang daerah Bandung, kalau ngelewatin Bandung silakan mampir ya. Insya Allah tanggal 18 Juni ini akan dibuka kedai Cogir baru yang namanya kedai Cogir Miu. Itu di Jalan Aha Nasution 103 di Ruko Nasution Square nomor 7 itu. Jangan lupa ya. Kita tunggu kedatangannya di tanggal 18 Juni ini launching ya. Nah, di situ bukan sekedar coffee shop saja, karena memang di Cogir kedai Cogir itu kan memang lebih dikenal dengan coffee shop karena dari pertamanya ini memang coffee shop ya. Nah, kalau di situ ada coffee and eatery. Jadi ada masakan-masakan, ada segala. Bisa makan berat ya, makan berat, ada makan berat dan makanya ada hadir Mas Tatang, Chef Tatang. Dan ada yang signature-nya kita, benar-benar dari kita itu untuk foodnya itu kita ada mie panggang. Mie panggang dengan pedasnya berlevel. Itu. Dan yang pertama nge-review harus kita. Mie panggang. Insya Allah semuanya dari produksi bahan-bahannya kita bikin sendiri. Kayak kita adon mie sendiri, terus bikin pangsitnya sendiri, itu kan. Bumbu-bumbunya kita bikin. Jadi lapar Jadi lapar hujan-hujan gini. Iya itu. Oke, nanti launchingnya itu dari tanggal 18 udah langsung awal buka ya. Jadi sebelumnya udah buka. Ini lagi prepare belum. Kita masih prepare, kita masih tes food juga. Ya, tapi kalau teman-teman nonton ini udah buka. Udah buka ya? Atau pas nonton pas buka? Nah, bisa jadi. Mungkin bisa kayak gitu ya. Dan bisa diingat kita ada seminggu sekali itu ada liburnya tiap hari Rabu. Jadi bukan kita harus tiap hari buka karena mesin juga butuh istirahat. Nah, alat-alat juga butuh maintenance juga untuk dirapi-rapikan, dilihat bebenah. Ada yang mungkin harus ditambel lah, ada yang mungkin harus didinginkan mesinnya, bagaimana itu kan. Nah, jadi tiap hari Rabu itu libur. Jadi teman-teman kalau kesana jangan hari Rabu. Cuma nongkrong doang di depan tar. Liatin. Udah ditentuin semua Cogir atau cuma Cogir yang ini aja? Di sini. Oh gitu, nggak semua Cogir liburan hari Rabu ya? Iya. Jadi masing-masing ada ininya ya? Iya. Dan Cogir itu udah banyak juga cabangnya di Bandung ya? Beberapa tempat juga ya di daerah-daerah yang lain. Nah ini cabang yang ke 42. Jadi udah terbukti ya. Harus banyak belajar ini. Oke, terima kasih banyak ilmunya Mas Tatang. Semoga keluarganya sehat-sehat semua. Amin. Teman-teman bandnya semua masih silaturahmi ya. Kita sama-sama mudah-mudahan bisa ketemu lagi nih kita. Siap. Kesempatan yang manapun lah. Oke, terima kasih buat teman-teman The Bright Side Show juga. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Dan next episode kita bakal juga mengundang tamu yang spesial juga ya. Spesial juga. Mungkin doakan dan komen yang pasti pengen ngundang siapa nih di bawah sini ya. Alright. Gitu ya. Tulis saja komen di bawah sini ya. Oke. Udah ada yang komen belum? Oke. Sampai jumpa lagi di The Bright Side Show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.